CELL bagian 2. Setelah kita melihat overview secara cepat pada video sebelumnya, kita akan pindah ke bagian 2. Kita akan melihat bagaimana kita belajar atau bagaimana kita belajar bahasa secara khusus. Jadi proses ini sebenarnya dimulai dari hal yang kita dengar, lalu masuk ke STM, short term memory. Kalau ini diulang-ulang, kalau ini berarti bagi siswanya, kalau ini mempunyai unsur emosi, kemungkinan akan dipindahkan ke long term memory. Lalu long term memory ini kalau sudah lama tidak dipakai, maka dia akan buang begitu saja. Kalau short term memory ini tidak relevan bagi siswa, maka dia akan lupa. Jadi perlu waktu untuk membuat dari short term memory ke long term memory. Perlu bantuan kegiatan yang melibatkan siswa supaya apa yang dia pelajarin, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat masuk ke dalam long term memory. Sedikit tips atau saran untuk guru. Siswa sebenarnya perlu proses, perlu aktivitas, perlu materi untuk mengajar. Jadi tidak hanya untuk dikuliahkan saja atau diberitahu saja, tetapi supaya pindah dari short term memory ke long term memory, siswa perlu aktivitas untuk digunakan supaya ada personal restructuring, supaya mereka menjadi aktif, tidak hanya pasif saja. Setelah dia mendengar, dia harus melakukan sesuatu. Setelah dia membaca, dia harus melakukan sesuatu. Dalam konteks ini ada banyak software yang bisa digunakan. Supaya informasi itu tersimpan dalam long term memory, harus digunakan sering, harus di-recall, harus dipraktekkan. Jadi, guru tidak bisa mengharapkan apa yang diajarkan sekarang di bulan September tanpa ada kegiatan apapun, tanpa ada repetition, pengulangan, lalu diharapkan dia ingat pada bulan November. Mungkin minggu depan dia sudah lupa. Ini sebagai contoh saja bahwa untuk memasukkan long term memory perlu proses, perlu alat, dan perlu kegiatan. Kesalahan umum. Gurunya biasanya hanya bilang, ya informasinya sudah kita beritahu, entah itu pakai komputer atau pakai LCD atau pakai PowerPoint dan segala macam, tapi informasinya sudah kita berikan. Untuk memberikan informasi adalah satu hal, tapi apakah siswanya mengerti informasi tersebut? Apakah itu unik dan mempunyai sense dan berarti bagi siswa? Itu hal lain. Kaitannya biasanya dengan classroom management. Tapi classroom management yang kita lakukan, yang akan kita bahas berikut, ada pertanyaan apakah masih relevan atau tidak. Yang isu utama adalah hubungan antara guru dan siswa. Formal authority. Jadi kalau itu formal, pengajarannya sangat tergantung pada gurunya. Dan juga kerjasamanya bagaimana. Apakah kalau itu formal authority, gurunya mempunyai percaya diri yang tinggi? Apakah gurunya bisa menjawab semua pertanyaan? Apakah gurunya menunjukkan ketertarikan pada apa yang dilakukan siswa? Biasanya ada banyak kasus yang gurunya sendiri malas mengajar, gurunya sendiri tidak tertarik. Bagaimana mungkin, bagaimana
Bisa kita mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak tertarik, lalu kita berikan ke siswa dan kita memaksa supaya siswa itu tertarik. Apakah, pertanyaan berikutnya, gurunya menyiapkan betul pelajarannya? Apakah pelajarannya disusun dengan baik? Apakah tampilannya rapi? Apakah metode yang dipergunakan itu cocok, menggairahkan, dan anak-anak merespon pada kuliahnya secara positif? Jadi, effective teacher seharusnya menunjukkan genuine interest. Benar-benar saya tertarik pada pekerjaanmu, nak, begitu kira-kira ya. Dengan begitu anak-anak akan belajar lebih. Harus ada peraturan diterapkan dengan baik dan jujur. Hal lain, harus hafal nama mahasiswanya atau nama siswanya di kelas. Kita juga harus sopan pada anak-anak. Bilang terima kasih, silahkan, thank you, dengan senyum dan segala macam, itu akan berpengaruh sangat-sangat berarti supaya informasi yang dia terima dalam short term memory bisa pindah ke long term memory. Lesson plan harus baik, metodologi harus cocok, disenangin siswa. Kita sebetulnya punya sense bahwa oh ya, pelajaranku hari ini gagal, itu kita tahu, tetapi bagaimana kita menyiapkan untuk yang akan datang itu yang biasanya kita lewatkan begitu saja. Kalau ada siswa yang sedang bekerja, kita harus memberikan perhatian. Kita juga harus menghormati sikap-sikap anak-anak. Kita harus sering bertanya apa yang mereka rasa. Umpamanya bertanya tentang, kalau dalam konteks slide saya, what do you think of the new library? Sudah siap belum dengan ujian? Bahkan pertanyaannya sangat simpel, pagi ini makan apa, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang sekedar tips supaya kita mulai berpikir apakah hal-hal yang kita berikan dari short term memory bisa pindah ke long term memory. Ada banyak software, ada banyak tools yang nanti akan kita bicarakan dalam semester ini, bagaimana membantu anak-anak supaya apa yang kita berikan pada short term memory bisa pindah ke long term memory, dan dibantu tentunya dengan teachers efficiency dan seterusnya. Kita singgung sedikit tentang the 3 schools of learning. Saya tidak akan berbicara banyak di sini, tapi kita akan lihat sekilas. 3 School of Learning akan saya bahas pada video berikutnya. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih.